Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak E dari Halo, mana? Mbak. Sama ini Mbak E ini di mana sekarang? Sekarang di Sansia. Di Sansia. Terus sama ini nemuin Mbak ini di mana? Saya nemuin di jalan. Saya kan ada dari pasar belanja. Ketemu Mbak ini. Kok disangkanya saya bukan orang Indo. Nah, saya tanya tuh dia linglang-linglung. Mbak, kenapa kamu linglang-linglung? Linglang-linglung, nggak tahu jalan, nggak tahu apa. Terus saya tanya, nggak usah takut, saya orang Indo. Saya bilang. Coba aku tanya dulu, berhenti aku tanya dulu. Hah? Berhenti dulu, aku tak tanya dia. Dia tanya. Dia mau nanya. Sampean orang mana? Masih inget nggak orang mana? Orang Brebes. Brebes. Terus namanya siapa? Namanya Saiha. Saiha. Terus Saiha kenapa keluar dari majikan itu, Ha? Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Berita viral hari ini, seorang TKW Taiwan asal Brebes ditemukan di jalan dalam keadaan linglung. Video tersebut diunggah dari salah satu akun TikTok Kahiyah Lampung. Nah, jadi beliau ini menceritakan awalnya sedang pergi berbelanja ke pasar dan saat akan pulang itu di jalan melihat Mbak Saiha dalam keadaan linglung. Nah, saat ditanya, Mbak Saiha itu cuman geleng-geleng kepala saja, guys. Akhirnya karena bingung, mbaknya ini langsung dibawa ke kantor polisi untuk meminta bantuan begitu. Dan sebelum sampai ke kantor polisi, mbaknya yang menolong ini langsung menelpon Mbok Cikrak untuk meminta pendapat bagaimana cara untuk mengurusnya gitu kan. Akhirnya setelah telepon Mbok Cikrak dan ditanya lebih lanjut, nah ternyata si mbaknya ini kenapa bisa keluar atau kabur dari majikan. Nah, selama 3 tahun ini Mbak Saiha tidak diberi HP, guys. Tidak hanya di situ, jadi Mbak Saiha ini pun tidak diberi uang ya, entah gajinya itu dipegang sama majikan atau sama agensi, dia juga tidak tahu. Dan bahkan untuk makannya saja sangat kurang gitu ya, kadang dia mengambil makan dari tempat sampah, guys. Dan dalam waktu 3 tahun itu, beliau tidak bisa keluar atau tidak bisa meminta bantuan ke siapapun, guys. Dan bahkan beliau ini menceritakan selama 3 tahun itu tidak pernah kontak sama sekali dengan keluarga di rumah. Nah, setelah video ini viral, akhirnya ada salah satu tetangganya yang memberitahukan ke keluarganya bahwa Mbak Saiha ini sudah ditemukan. Dan kata tetangganya lagi, ibunya ya saking senengnya mendengar kabar anaknya sudah ditemukan sampai bersujud syukur, guys. Jadi ini berkah Ramadan dan alhamdulillah besok sudah hari raya Idul Fitri, Mbak Saiha bisa berkomunikasi kembali dengan keluarga tercinta. Masya Allah, kita percaya bahwa pertolongan Allah itu pasti datang ya, guys. Nah, setelah dibawa ke kantor polisi, akhirnya pihak polisi pun memberitahukan ke shelter ya. Dan alhamdulillah Mbak Saiha sudah dibantu sama shelter dan sekarang sudah berada di shelter untuk mencari pengganti majikan yang baru, guys. Nah, kita doakan buat Mbak Saiha semoga cepat pulih ya, semoga pikirannya bisa lebih tenang. Dan kita doakan pula buat beliau ya, semoga saja kelak bisa mendapatkan majikan yang lebih baik. Amin amin ya robbal alamin. Jadi ini sungguh hadiah terindah ya buat Mbak Saiha dan keluarganya yang kebetulan besok sudah hari raya Idul Fitri. Mereka bisa berkomunikasi kembali setelah 3 tahun tidak ada kontak satu sama lain. Nah, bahkan ibunya saja saking senengnya sampai bersujud syukur. Bagaimana tidak ya, guys, selama 3 tahun pasti keluarga di rumah sangat kebingungan ya, sangat khawatir karena selain tidak mengirim uang ya, mungkin mereka tidak berharap banyak tentang uang, tapi kabar.
Dan yang pasti keluarga di rumah juga bingung ya mau meminta bantuan ke siapa, apakah Mbak Saiha di sana baik-baik saja begitu kan. Selama 3 tahun tidak memberikan kabar di rumah, coba bayangkan saja. Pasti mereka sangat kebingungan dan Mbak Saiha sendiri pun pasti tertekan sekali karena selain tidak bisa berkomunikasi dengan orang rumah, dia di situ juga sangat tidak nyaman ya, sangat diperlakukan tidak manusiawi oleh majikannya. Bahkan uang pun tidak memegang, terus bagaimana dia pengen membeli sesuatu pun tidak bisa guys. Tapi setelah 3 tahun berlalu, Mbak Saiha memberanikan diri untuk kabur dari rumah majikan dan alhamdulillah dipertemukan dengan orang yang sangat baik dan menolong beliau dan akhirnya sekarang sudah berada di shelter ya. Pokoknya doa yang terbaik buat beliau. Semoga beliau cepat pulih, pikirannya bisa tenang kembali dan semoga saja bisa secepatnya mendapatkan majikan yang lebih baik. Yang pasti nanti untuk masalah gaji akan diperjuangkan ya sama shelter karena itu hak Mbak Saiha sendiri. Dan untuk pihak majikan atau agensi ini juga bisa diberikan pelajaran ya, sedikit pelajaran karena mereka sudah keterlaluan sekali. Ya, jadi mirisnya selama 3 tahun itu pihak agensi pun mungkin tidak pernah sama sekali menelpon atau iseng-iseng menanyakan kabar begitu ya guys. Jadi makanya sampai 3 tahun pun Mbak Saiha ini bisa diperlakukan seperti itu, bahkan tidak menerima gaji sama sekali guys. Ya kita doakan pokoknya semoga saja Mbak Saiha bisa mendapatkan keadilan serta bisa mendapatkan gajinya selama 3 tahun bekerja di majikan guys. Nah ini perhatian buat teman-teman di luar sana ya guys, jika kalian itu ada masalah atau semisalnya diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan, jangan takut untuk kabur. Kalau memang tidak ada cara lain, gak usah takut untuk kabur. Karena di Taiwan sendiri itu kalau kita kabur, kalau kita ketemu dengan orang Indonesia itu pasti ditolong guys. Kalau tidak, kita bisa langsung ke kantor polisi, pasti mereka juga akan menolong kita kalau kita ada masalah. Ya, saya doakan buat teman-teman di luar sana ya, khususnya para TKI atau TKW dimanapun berada. Semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang barokah, dan semoga saja kita bisa mendapatkan majikan yang baik di sini, bisa mendapatkan kesuksesan dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Nah, sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear